Selamat datang di channel YouTube BKD Provinsi Maluku. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tata cara pengisian daftar riwayat hidup bagi P3K Guru Formasi 2022. Yang pertama Bapak Ibu lakukan, silakan masuk dalam websitenya yaitu sscsnbkn.go.id. Kemudian Bapak Ibu silakan klik login. Masukkan nick Bapak Ibu, kemudian password, lalu klik masuk. Kemudian akan muncul resume pendaftaran calon ASN atau resume pendaftaran Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu scroll ke bawah hingga mendapati kolom yang warna merah dengan tulisan pengisian daftar riwayat hidup. Apabila Bapak Ibu ingin melanjutkan pengisian daftar hidup, silakan Bapak Ibu klik tombol pengisian daftar hidup. Setelah Bapak Ibu berhasil login, yang pertama akan muncul adalah pengisian data perorangan. Silakan Bapak Ibu mengisi biodata Bapak Ibu secara lengkap. Yang pertama, Bapak Ibu mengisi gelar depan ijazah. Apabila tidak ada, Bapak Ibu bisa menambahkan garis datar. Kemudian lanjut mengisi tempat lahir ijazah. Silakan mengisi tempat lahir ijazah setingkat dengan kabupaten kota yang tertera di ijazah Bapak Ibu. Contoh, apabila Bapak Ibu lahirnya di Masohi, berarti itu masuk di Kabupaten Maluku Tengah. Bapak Ibu ketik saja Maluku Tengah sampai muncul pilihan Maluku Tengah, diklik. Contoh juga, apabila Bapak Ibu lahirnya di Desa Poka, berarti itu masuk di kota Ambon. Silakan Bapak Ibu ketik Ambon hingga muncul pilihan Ambon, Bapak Ibu klik. Oke, setelah itu lanjut. Tanggal lahir ijazah tidak bisa diisi karena sudah pernah diisi sebelumnya. Kemudian lanjut ke jenis kelamin, silakan dipilih. Status perkawinan silakan dipilih. Nomor telepon silakan diisi. Nomor telepon bisa disamakan dengan nomor WA atau nomor telepon HP Bapak Ibu. Kemudian untuk nama KTP tidak bisa diisi karena sudah diisi sebelumnya. Kemudian nama yang Bapak Ibu isi ini, silakan Bapak Ibu isi nama sesuai ijazah sarjana Bapak Ibu tanpa gelar. Jadi isi nama saja, contoh Delvira Sabandar. Oke, seperti itu. Lanjut, untuk gelar belakang ijazah, silakan Bapak Ibu isi gelar belakang ijazah Bapak Ibu. Contoh SPD Sarjana Pendidikan, S besar, titik, P besar, D kecil. Oke, lanjut, untuk tempat lahir KTP tidak bisa diisi, tanggal lahir KTP tidak bisa diisi. Kemudian agama baru dipilih. Emailnya wajib email aktif. Kemudian untuk nomor ponsel, pastikan ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp. Ya, jadi nomor ponsel ini bisa Bapak Ibu samakan dengan nomor telepon yang di sebelah ini. Oke, lanjut untuk alamat domisili. Sebelum Bapak Ibu mengisi alamat domisili, yang perlu Bapak Ibu ketahui, untuk mengisi alamat domisili, Bapak Ibu perlu perhatikan. Bapak Ibu mengisi alamat sekarang, yang Bapak Ibu tinggal sekarang. Apabila Bapak Ibu tinggal di alamat domisili sekarang ini 6 bulan atau lebih. Ya, apabila masih belum 6 bulan, Bapak Ibu bisa mengisi alamat domisilinya sesuaikan dengan KTP Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang pertama, Bapak Ibu pilih alamat domisili Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ketik. Kemudian contoh Maluku, pilih kabupaten kotanya di mana, kecamatan, kelurahan atau desa, kemudian jalan.
jalan, apabila pada KTP Bapak Ibu tidak ada nama jalan, tidak perlu diisi nama jalannya. Kalau apabila ada, Bapak Ibu bisa ketik langsung nama jalannya saja. Apabila tidak ada, Bapak Ibu bisa garis datar saja. Kemudian untuk alamat lengkap, Bapak Ibu bisa isi alamat lengkap dimulai dengan nomor rumah atau nomor daerah tersebut, RT dan RW, tidak termasuk nama jalan. Jadi nama jalan tidak perlu dimasukkan lagi karena sudah diisi pada kolom nama jalan di atas, sehingga hasil daerah Bapak Ibu nanti tidak terjadi pengulangan nama jalan. Jadi cukup diisi oke, seperti itu saja. Cukup nomor RT dan RW saja, tidak termasuk nama jalan, desa, kecamatan, dan kabupaten. Oke. Kemudian kode pos, kemudian tinggi badan, berat badan, warna rambut, silakan dipilih, bentuk rambut, bentuk muka, warna kulit, kemudian ciri khas. Ciri khas ini apabila Bapak Ibu mempunyai tahi lalat di bagian pipi atau bagian yang nampak. Apabila tidak ada, tidak usah Bapak Ibu isi, garis datar saja. Kemudian cacat tubuh, tidak ada, garis datar saja. Kemudian pilih hobi. Hobinya silakan Bapak Ibu pilih. Terus keterangan hobinya. Contoh hobinya ini olahraga. Olahraganya olahraga apa? Disebutkan saja. Contoh sepak bola. Oke, kemudian di bawah kita isi sedang hamil. Apabila sedang hamil klik ya, apabila tidak klik tidak. Oke, apabila sudah terisi semua, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, Bapak Ibu isi captcha-nya. Kemudian Bapak Ibu klik selanjutnya. Setelah Bapak Ibu berhasil mengisi data perorangan yang pertama tadi, kemudian Bapak Ibu lanjut, yang kedua adalah mengisi data pendidikan. Silakan isi riwayat pendidikan dan kursus Bapak Ibu. Yang pertama akan muncul adalah data sarjana Bapak Ibu. Data ini sudah terupdate dari sistem Bapak Ibu yang Bapak Ibu isi pertama ketika kali pendaftaran. Silakan Bapak Ibu sebelum mengisi data pendidikan yang lain SD sampai SMA, silakan Bapak Ibu mengisi data sarjana Bapak Ibu yang masih kosong dengan cara klik ubah. Akan muncul ubah data pendidikan. Silakan Bapak Ibu mengisi data pendidikan sarjana Bapak Ibu. Pertama, gelar depan. Apabila gelar depan tidak ada, silakan garis datar. Kemudian gelar belakang. Bila sarjana Bapak Ibu pendidikan, silakan diketik SPD. Kemudian akreditasi. Kemudian tempat kampus Bapak Ibu. Apabila di Ambon, silakan ketik Ambon hingga muncul pilihan Ambon kota atau nama daerah lain sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Kemudian nomor ijazah. Nah, untuk nomor ijazah Bapak Ibu hati-hati dalam mengisinya. Silakan cek baik-baik ijazah Bapak Ibu, kemudian dicek nomor ijazahnya yang betul yang mana, itu yang diinput. Kemudian tanggal ijazah, kemudian nama pejabat penandatangan. Biasanya ini diisi oleh rektor. Silakan isi nama rektor kampus tersebut. Apabila sudah selesai semua dan sudah yakin, silakan Bapak Ibu klik simpan. Otomatis akan merubah data Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dapat menambahkan data pendidikan yang lain dari SD hingga SMA dengan cara klik tombol tambah pendidikan ya, lalu kita menginput untuk data yang lain. Contohnya sekolah dasar, Bapak Ibu pilih sekolah dasar. Lalu jurusannya ini
Untuk sekolah dasar, Bapak Ibu ketik saja sekolah dasar hingga muncul pilihan, Bapak Ibu pilih. Nah, seperti itu. Itu untuk sekolah dasar. Kalau Bapak Ibu sekolah dasarnya di Ibtidaiyah, jadi Bapak Ibu berarti ketik saja madrasah hingga muncul, ya Ibu pilih. Seperti itu ya. Nah, ini kita pilih dulu yang sekolah dasar saja. Ya, lalu untuk nama sekolah, ketik nama sekolah dasar Bapak Ibu. Contoh SD Negeri 4 Ambon. Ya, seperti itu saja. Kemudian akreditasinya. Akreditasinya Bapak Ibu tidak perlu menginputnya. SD hingga SMA akreditasinya tidak perlu diinput, hanya sarjana saja yang tadi. Jadi kalau tidak ada, garis datar saja. Lalu tempat sekolah SD-nya, contoh di Ambon, ketik Ambon hingga muncul pilihan kota Ambon, Bapak Ibu klik. Lalu klik nomor ijazah, Bapak Ibu ketik nomor ijazah Bapak Ibu. Ya, nomor ijazahnya dicek baik-baik pada ijazah SD hingga SMA, posisinya di mana, terus Bapak Ibu input nomor ijazahnya. Lalu tanggal ijazah, kemudian nama pejabat pendatangan ijazah. Biasanya SD sampai SMA adalah kepala sekolah. Bapak Ibu isi nama kepala sekolah Bapak Ibu, nama beserta titelnya. Ya, lalu Bapak Ibu klik simpan. Secara otomatis data Bapak Ibu sudah tersimpan. Lalu Bapak Ibu bisa menambahkan data yang lain, SMP dan SMA. Tambah seperti sebelumnya, Bapak Ibu pilih SLTP atau SLTP kejuruan. Ya, contoh aja SLTP. Kemudian Bapak Ibu ketik jurusannya. Ya, SLTP. Pilih SLTP. Kalau Bapak Ibu SMP, Bapak Ibu ketik juga SMP. Ya, kayak gitu. Jadi dilihat kembali jasanya SLTP atau SMP. Kemudian nama sekolah, SMP 3 Ambon, contoh aja ya. Sama akreditasinya juga di garis datar saja. Tempatnya Ambon. Enggak pilihan, ya seperti itu, seperti tadi lagi, pilih pejabatnya. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian lanjut lagi ke SMA. Sama juga SMA, Bapak Ibu pilih SLTA atau SLTA kejuruan. Ini untuk SMK biasanya, SLTA kejuruan ya. Contoh SMA, Bapak Ibu pilih SLTA, kemudian Bapak Ibu pilih jurusannya. Sama jurusannya kalau Bapak Ibu SMA, nama pada ijazah Bapak Ibu ketik SMA, Bapak Ibu pilih SMA. Kalau Bapak Ibu di ijazahnya tulisnya SLTA, juga tulis SLTA ya gitu. Contoh Bapak Ibu paket C persamaan, Bapak Ibu juga bisa ketik persamaan. Nah, terus ada paket C-nya, Bapak Ibu pilih ya seperti itu ya. Nah, contoh ini SMA saja ya, SMA dulu. Nama sekolahnya diketik seperti biasa. Kemudian akreditasinya di garis datar juga. Lalu tempatnya ya seperti yang tadi, juga. Kemudian tanggal ijazah, nama kedatangan, ya, ini sebagai contoh aja ya. Nama pejabatnya ditulis nama lengkap dengan titelnya, kemudian klik simpan ya.
Otomatis data Bapak Ibu semuanya sudah terisi seperti ini ya. Ini data pendidikan Bapak Ibu yang sudah selesai Bapak Ibu input. Oke. Untuk SMA, apabila Bapak Ibu, ini kita contoh aja ya. Apabila Bapak Ibu SMA-nya adalah SMA paket C, persamaan paket C, persamaan paket C. Untuk nama sekolahnya, jangan Bapak Ibu ketik nama sekolahnya Bapak Ibu ketik saja kalau Bapak Ibu SMA-nya di Ambon, atau Bapak Ibu cek saja jasa Bapak Ibu paket C. Contoh Bapak Ibu persamaan paketnya di Ambon, Bapak Ibu ketik saja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau paket C Bapak Ibu bisa cek kembali Bapak Ibu di mana paket C-nya, daerah mana. Nanti biasanya di capnya itu ada pendidikan mana, nama pendidikannya apa, nama dinas pendidikan pada saat itu apa, itu yang Bapak Ibu input di nama sekolahnya, kemudian klik simpan. Oke. Data pendidikan sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ke kursus latihan ya. Apabila ada data kursus, Bapak Ibu bisa input ya. Kalau tidak ada, tidak usah diinput. Setelah Bapak Ibu mengisi semua data pendidikan Bapak Ibu dari SD hingga sarjana, yang perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu tidak dapat menambahkan pendidikan yang lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Contohnya, pendidikan yang Bapak Ibu gunakan untuk lamar adalah sarjana pendidikan, kemudian Bapak Ibu ternyata ada juga S1-nya sarjana komputer. Bapak Ibu tidak bisa menambahkan sarjana komputer tersebut. Jadi S1-nya tidak bisa 2. S1-nya hanya yang bisa digunakan pada saat Bapak Ibu untuk melamar. Jadi kalau digunakan sarjana pendidikan, yang bisa didaftarkan hanya sarjana pendidikan saja. Jadi hanya 1. Kemudian ternyata Bapak Ibu juga punya data sarjana magister. Maksudnya magisternya, S2-nya. Bapak Ibu juga tidak boleh menginput S2-nya pada data tersebut. Tidak boleh menambahkan pendidikan S2-nya. Jadi hanya terbatas sampai sarjana S1 Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan untuk melamar P3K guru Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan SPD, sarjana pendidikan, ya hanya S1 sarjana pendidikan saja. Data itu saja input. Setara tidak boleh, di atasnya juga tidak boleh. Seperti itu ya. Bapak Ibu semoga paham. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Pada halaman ini silakan Bapak Ibu P3K mengisi riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Pada halaman riwayat pekerjaan di bawah ini, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengisi pada saat awal pendaftaran sehingga sudah muncul satu riwayat pekerjaan Bapak Ibu. Apabila sudah ada, Bapak Ibu tidak perlu menambahkan lagi, tapi kalau belum ada silakan Bapak Ibu tambahkan. Dan untuk riwayat pekerjaan, Bapak Ibu bisa menambahkan riwayat pekerjaan guru honor Bapak Ibu maksimal 3 tahun. Tidak usah lebih biar tidak terlalu banyak. Untuk menambahkannya silakan Bapak Ibu klik tambah riwayat pekerjaan. Terus kemudian Bapak Ibu pilih instansi. Bapak Ibu isi instansi perusahaannya, instansinya di mana, jabatannya guru honorer. Guru honorer apa, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Untuk tanggal mulainya Bapak Ibu bisa mengisi 3 tahun, contoh dari 2018 sampai tanggal selesainya 2022.
atau mungkin kalau ada yang mengisinya per tahun, SK-nya per tahun, Bapak Ibu bisa mengisi riwayat pekerjaannya per tahun. Contoh tanggal 1 Januari 2022 dan berakhirnya Desember 31 Desember. Nah, contoh seperti itu. Itu untuk per tahunnya. Kalau Bapak Ibu bisa mengisinya langsung 3 tahun juga bisa. Gaji pokoknya berapa, kemudian nomor SK-nya, lalu tanggal SK-nya, tanggal SK dimulai, kemudian pejabat yang menandatangani. Ya, pejabat menandatangani itu Kadis Pendidikan Kebudayaan. Biasanya SK itu kan harusnya dari Dinas Pendidikan. Kemudian klik simpan. Ya, apabila berhasil tersimpan akan muncul riwayat pekerjaan Bapak Ibu di halaman riwayat pekerjaan yang tadi sudah Bapak Ibu isi. Lalu lanjut, Bapak Ibu silakan isi tanda jasa penghargaan apabila ada. Caranya sama, klik tambah arti pekerjaan, kemudian isi semua tanda bintang yang ada tanda bintangnya, Bapak Ibu isi lengkap, kemudian Bapak Ibu klik simpan, lalu akan muncul riwayat penghargaan di bawah sini. Kemudian riwayat prestasi juga Bapak Ibu bisa isi. Caranya sama juga, Bapak Ibu tinggal klik tombol riwayat prestasi. Prestasinya apa, tingkat apa, tahun berapa, simpan. Kemudian akan muncul di halaman di bawah ini, ya. Itu untuk pengisian riwayat pekerjaan untuk langkah ketiganya. Kemudian kalau sudah selesai, Bapak Ibu scroll ke bawah, klik selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya, langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga Bapak Ibu. Jadi di sini pada halaman ini Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan suami atau istri, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, kemudian saudara kandung Bapak Ibu silakan diisi saudara kandungnya. Kalau saudara kandungnya mau berapapun wajib diisi ya. Kemudian Bapak Ibu mertua wajib diisi juga. Oke. Yang pertama kita isi dulu riwayat istri atau suami. Klik tombol tambah riwayat istri atau suami. Kemudian akan muncul halaman pengisian tambah keluarga. Ya, silakan Bapak Ibu isi datanya. Oke, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah silakan Bapak Ibu masukkan nomor induk kependudukan pasangan Bapak Ibu. Kemudian masukkan nomor kartu keluarganya. Kemudian pilih pekerjaan pasangan Bapak Ibu. Contoh ibu rumah tangga, klik mengurusi rumah tangga, atau pekerjaannya pegawai negeri sipil, Bapak Ibu ketik pegawai negeri sipil sampai muncul, Bapak Ibu klik. Kemudian untuk pegawai negeri sipil akan ada tambahan kolom baru yaitu NIP baru dan nama. Bapak Ibu silakan masukkan NIP, nomor induk pegawai pasangan Bapak Ibu. Kemudian ketik nama lengkapnya. Kemudian klik cair ASN. Apabila pasangan Bapak Ibu terdata pada database pegawai, otomatis setelah klik cair ASN ini akan muncul nama lengkap pasangan Bapak Ibu di sini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkan pengisian yang lain. Kalau juga bisa diganti, Bapak Ibu mau ganti pekerjaannya polisi, Bapak Ibu bisa ketik Kepolisian Republik Indonesia. Ya, kayak gitu. Kalau polisi dan lain-lain tidak ada muncul kolom nomor induk pegawai. Itu hanya khusus kalau pekerjaan pasangan Bapak Ibu itu seorang PNS ya. Nah, contoh ini pekerjaannya polisi, namanya diganti. Saya ganti nama aja ya. Jadi Wahyudi. Terus tempat lahir juga sama, tempat lahirnya harus setingkat kabupaten kota. Kalau lahirnya di Paso berarti itu masuk di Ambon, Bapak Ibu bisa ketik Ambon hingga muncul pilihan Ambon kota seperti ini, hingga muncul pilihan kabupaten kotanya. Bapak Ibu klik.
Kemudian Bapak Ibu masukkan tanggal lahirnya. Oke, setelah tanggal lahir diisi, Bapak Ibu mengisi perusahaan atau institusinya atau tempat bekerjanya. Contoh ini pekerjaannya sebagai polisi, dia bekerja di mana? Contoh kantornya di Polsek Tulehu. Ya. Kemudian lanjut isi status perkawinannya. Apabila menikah, klik menikah. Terus masukkan akte nikahnya. Kemudian tanggal menikahnya tanggal berapa. Status hidup pasangannya hidup atau meninggal. Apabila hidup, klik hidup. Kemudian klik simpan. Ya. Kalau status perkawinannya cerai, jadi di sini status perkawinannya diganti janda atau duda, akan diminta tambahan kolom yaitu akte cerai. Akte cerainya dimasukkan, kemudian tanggal cerainya juga dimasukkan. Gitu, ya. Lalu klik simpan, ya. Kita kembalikan dulu kalau statusnya menikah. Menikah, klik simpan. Ya, secara otomatis data pasangan Bapak Ibu akan muncul di halaman riwayat keluarga Bapak Ibu pada data istri atau suami, ya. Seperti ini. Apabila ada kekeliruan, Bapak Ibu lihat ada Bapak Ibu salah mengisinya, Bapak Ibu bisa merubahnya dengan klik ubah. Terus ubah yang mana yang diperlukan, kemudian klik simpan. Oke, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengisi data istri atau suami, data pasangan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu melanjutkan mengisi riwayat anak, ya. Apabila sudah punya anak, silakan Bapak Ibu klik tambah riwayat anak. Akan muncul halaman tambah keluarga untuk data anak. Yang pertama yang Bapak Ibu lakukan, masukkan nomor induk kependudukan anak Ibu, masukkan nomor kartu keluarganya. Kemudian pekerjaan. Apabila belum bekerja, tulis saja belum atau tidak bekerja, diklik saja. Apabila masih pelajar, Bapak Ibu bisa klik pilih pelajar atau mahasiswa. Ya, masukkan namanya, nama lengkap. Kemudian tempat lahir juga sama, setingkat kabupaten kota. Contoh lahirnya di Ambon, Bapak Ibu klik Ambon sehingga muncul Ambon atau kota. Sama juga masukkan tanggal lahirnya. Untuk perusahaan atau institusinya tidak perlu diisi, kosongkan saja. Kemudian isi jenis kelaminnya, status hidupnya hidup atau meninggal, ketik hidup, kemudian klik simpan. Ya, otomatis anak pertama Bapak Ibu sudah terinput di dalam data riwayat anak Bapak Ibu. Untuk menambahkannya, Bapak Ibu bisa klik tambah riwayat anak lagi, tambah hingga semua data anak Bapak Ibu terdata dalam daftar riwayat anak Bapak Ibu. Untuk merubahnya juga sama, apabila ada kekeliruan Bapak Ibu ketika mengisi data anaknya, Bapak Ibu bisa klik ubah, kemudian rubah yang diperlukan, kemudian klik simpan. Oke, untuk data anak selesai. Oh ya, selanjut sedikit Ibu ya, untuk Bapak Ibu untuk data anak saya ada tambahan sedikit. Untuk data anak, apabila anak Bapak Ibu adalah anak sambung dari suami atau istri dan Bapak Ibu memasukkannya ke dalam data anak Bapak Ibu, itu syaratnya adalah data anak tersebut atau anak tersebut sudah ada keputusan dari pengadilan, sehingga data anak tersebut sah untuk dimasukkan ke dalam
daftar riwayat anak tersebut. Apabila sudah ada keputusan di pengadilan anak sambung tersebut, Bapak Ibu bisa mengisi data anak tersebut. Seperti itu. Jadi apabila tidak ada, belum ada, jangan pernah memasukkan data anak Bapak Ibu. Atau mohon maaf, kalau ada data atau ada anak Bapak Ibu yang lahirnya sebelum tanggal nikah Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu nikahnya 1 Januari 2020, sedangkan ada data anak Bapak Ibu yang lahir di 1 Januari 2019, itu kan beda setahun dari pernikahan Bapak Ibu, itu tidak boleh dimasukkan. Jadi bisa dimasukkan adalah data anak Bapak Ibu yang di atas atau sama tanggal nikah Bapak Ibu. Seperti itu. Atau tadi lagi yang di data anak sambung tadi itu harus ada keputusan dari pengadilan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tolong dipahami untuk data anaknya. Jadi jangan asal untuk masukkan data anaknya, karena itu mempengaruhi untuk tunjangan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya setelah Bapak Ibu menginput data anak, Bapak Ibu melanjutkan untuk mengisi data riwayat orang tua kandung ya. Dengan mengklik tambah riwayat orang tua kandung, akan muncul halaman untuk pengisian orang tua kandung Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu input pertama adalah orang tua kandung Bapak dulu ya. Ayah dulu, silakan diinput, masukkan nomor induknya. Kemudian nomor kartu keluarganya, kemudian pekerjaan, apabila sudah pensiun ketik pensiunan, kemudian ketik nama lengkapnya, kemudian tempat tanggal lahirnya sama setingkat kabupaten kota ya. Contoh lahirnya di Makassar, ketik saja Makassar hingga muncul, kemudian diklik, kemudian klik tanggal lahirnya, dipilih tanggal lahirnya berapa. Kemudian perusahaan atau institusinya dikosongkan saja apabila sudah pensiun. Kemudian pilih jenis kelaminnya pria. Kemudian status hidupnya hidup atau meninggal. Apabila masih hidup, klik hidup. Kemudian klik simpan. Ya, data orang tua, bapak atau ayah Bapak Ibu sudah bisa dilihat, sudah masuk di data riwayat orang tua kandung. Kemudian tambahkan lagi, tambah riwayat orang tua kandung, klik lagi. Kemudian tambahkan data ibu, data ibunya. Masukkan nicknya. Kemudian nomor kakaknya. Kemudian pekerjaan. Pekerjaannya apabila mengurus rumah tangga, masukkan namanya. Kemudian tempat lahirnya, contoh tempat lahirnya di Surabaya, tapi ketik Surabaya hingga muncul pilihan Surabaya, klik, kemudian masukkan tanggal lahirnya, tanggal lahir ibunya dimasukkan. Untuk perusahaan atau institusinya dikosongkan saja, kemudian pilih jenis kelaminnya wanita, kemudian status hidupnya hidup atau meninggal. Apabila hidup, ketik hidup, klik hidup, kemudian klik simpan. Ya. Sekarang data riwayat orang tua kandung Bapak Ibu sudah terisi. Kemudian kita lanjut ke pengisian selanjutnya. Oke Bapak Ibu, untuk data orang tua kandung ada penambahan sedikit. Apabila Bapak Ibu sudah menikah sehingga jauh dari orang tua, sehingga Bapak Ibu tidak mengetahui orang tua Bapak Ibu nik dan nomor kartu keluarganya, Bapak Ibu bisa mengisinya dengan 0 saja, karena nik dan nomor kakak ini tidak dikosongkan, wajib diisi. Karena juga tidak bisa diisi garis datar, jadi diisi 0 saja. Nah, kemudian klik simpan. Nah, seperti itu. Orang tuanya juga.
untuk ibunya juga ya. Untuk ibunya karena tidak tahu juga niknya berapa, nomor kakaknya berapa, diisi angka 0 saja, simpan ya, seperti itu. Ini tidak jadi masalah ya. Oke, kita lanjut ke pengisian selanjutnya. Bapak Ibu dapat mengisi data saudara kandung Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa klik tambah riwayat saudara kandung ya. Untuk riwayat kandung saudara kandungnya, Bapak Ibu wajib menginput seluruh saudara kandung Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kandungnya ada 5, 10, diisi semua ya. Untuk niknya, apabila saudara kandung Bapak Ibu sudah berkeluarga, pindah daerah lain sehingga tidak mengetahui niknya dan nomor kakaknya, bisa diisi 0 saja seperti sebelumnya ya. Seperti itu saja ya. Kemudian apabila masih satu kakak dan niknya ada, silakan Bapak Ibu input. Saudara kandung Bapak Ibu masukkan niknya. Kemudian nomor kartu keluarga. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan bisa diisi, kalau belum bekerja, kalau masih pelajar. Kalau sudah bekerja, pekerjaannya apa ya? Contoh masih pelajar atau mahasiswa. Kita isi namanya. Kemudian nama lengkapnya diisi ya. Kemudian tempat lahirnya sama juga setingkat kabupaten kota. Contoh lahirnya di Lampung contoh ya, ketik aja Lampung, nggak muncul. Contoh dia lahir di Bandar Lampung Kota ya. Kemudian tanggal lahirnya diisi. Kemudian perusahaan atau institusinya dikosongkan saja apabila bukan pegawai. Kemudian jenis kelaminnya diisi, dipilih, status hidupnya hidup atau meninggal. Hidup, kemudian klik simpan. Ya. Otomatis saudara kandung Bapak Ibu sudah terisi 1. Ya, apabila lebih dari 1, Bapak Ibu bisa tambahkan lagi seperti itu terus hingga semua saudara kandung Bapak Ibu selesai Bapak Ibu input di riwayat saudara kandung ya. Sama juga apabila ada kekeliruan ketika mengisi data riwayat saudara kandung, Bapak Ibu bisa klik ubah, kemudian perbaiki, mana yang harus diperbaiki, kemudian klik simpan. Otomatis akan merubah data terbaru saudara kandung Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke riwayat Bapak Ibu mertua. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang sudah nikah dan pasti memiliki mertua. Bapak Ibu bisa isi, tetapi yang belum menikah itu bisa diabaikan saja, dilewatkan saja ya. Kita input untuk yang memiliki pasangan, memiliki mertua, kita input data mertuanya dengan klik tambah riwayat Bapak Ibu mertua ya. Kemudian masukkan nik dan nomor kakak. Yang pertama kita input adalah mertua Bapak dulu ya, Bapak dulu. Untuk nomor induk kependudukannya dan nomor kakaknya, apabila mertuanya posisinya jauh, luar daerah, ataupun tidak sama-sama setinggal serumah, ataupun tahu tapi tidak mengetahui nik dan nomor kakaknya, Bapak Ibu bisa ketik angka 0 saja ya, nik maupun kakaknya, angka 0 saja. Apabila tahu, Bapak Ibu bisa isi. Pertama kita isi yang untuk bapaknya dulu ya, bapak mertua dulu. Kita input niknya, kemudian nomor kartu keluarganya, kemudian pekerjaan kalau pensiunan, kemudian nama lengkap, kemudian tempat lahir, sama juga tempat lahirnya sesuai setingkat kabupaten kota. Contoh lahirnya di Kota Manado, kita ketik Manado sampai muncul pilihan Manado, kita klik. Kemudian tanggal lahir. Ya, untuk tanggal lahir karena pasti rata-rata kita tidak tahu ya mertua kita nih lahirnya tanggal berapa, tahun berapa, apalagi Bapak Ibu coba tanyakan ke pasangannya
setidaknya mertuanya ini, orang tuanya itu lahir di tahun berapa, bisa dikira-kira saja. Contoh, ternyata bapak mertuanya lahir di 1960, Bapak Ibu bisa isi dikira-kira. Kalau tidak tahu bulannya juga, pilih saja 1 Januari 1960 atau 1 Februari 1960, seperti itu saja ya. Itu kalau tidak tahu ya. Ini saya bikin asal aja dulu. Kemudian perusahaan atau institusi tidak usah diisi, karena kalau sudah pensiun ya, kalau masih bekerja bisa diisi. Kemudian pilih jenis kelamin, karena ini bapak mertua jadi kita pilih pria. Kemudian status hidup, kalau sudah meninggal, ternyata sudah meninggal, Bapak Ibu bisa pilih meninggal dunia, kemudian klik simpan. Otomatis data bapak mertua dari Bapak Ibu sudah terinput. Lanjut lagi untuk menambah tambah riwayat untuk ibu mertua. Untuk ibu mertua sama juga, kalau tidak tahu nik dan kakaknya, angka 0 saja. Pekerjaannya pilih ibu rumah tangga saja, mengurusi rumah tangga. Kemudian nama lengkapnya, tempat lahirnya, contoh tempat lahirnya di Ambon saja. Di kota Ambon ya, nggak muncul. Kemudian tanggal lahir juga sama. Kalau tidak tahu kira-kira tahunnya, kalau tahu ya dikira-kira tahun-tahun berapa, kemudian tanggal bulannya dikarang aja lah ya, yang penting terisi ya. Lalu perusahaan atau institusi tidak usah diisi. Kemudian jenis kelamin pilih wanita. Status hidup, apabila masih hidup pilih hidup. Kemudian klik simpan. Otomatis data ibu mertuanya sudah terinput ya. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin merubah data mertuanya, ada kesalahan, Bapak Ibu bisa klik ubah seperti biasa, perbaiki yang salah, kemudian klik simpan ya. Otomatis sudah diperbaiki, otomatis datanya sudah diperbaharui. Oke, itu untuk keseluruhan data dari riwayat keluarga ya. Kita lanjut ke penginputan selanjutnya, riwayat organisasi. Pertama kita memasukkan data riwayat organisasi. Apabila Bapak Ibu pernah terlibat dalam suatu organisasi, Bapak Ibu bisa menambahkan riwayat organisasi Bapak Ibu dengan cara klik tambah riwayat organisasi. Kemudian masukkan nama organisasi. Contoh mungkin Bapak Ibu masuk dalam organisasi PGRI. Kemudian jenis organisasinya apa, pendidikan, jabatannya sebagai apa, mungkin sebagai wakil ketua. Kemudian tanggal mulanya tanggal berapa, tanggal selesainya tanggal berapa, diisi ya. Kemudian tempatnya di mana, mungkin tempatnya di Ambon, kita isi aja di Ambon. Nah, hingga muncul pilihan kota Ambonnya, diklik. Kemudian isi pemimpinnya siapa, mungkin contoh namanya Pak Adi saja ya, Pak Adi MSI lah, kita isi saja. Kita klik simpan ya, otomatis riwayat organisasi Bapak Ibu sudah ditambahkan. Apabila riwayat organisasinya ada yang salah dan ingin dirubah, sama seperti yang lainnya, Bapak Ibu tinggal klik tombol ubah, kemudian rubah yang mana Bapak Ibu ingin perbaiki, kemudian klik simpan. Otomatis datanya sudah diperbaiki. Oke Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi riwayat organisasi, kita lanjut untuk mengisi keterangan lain-lainnya, yaitu surat-surat keterangan seperti SKCK, surat bebas narkoba atau nafza, dan surat jasmani, sehat jasmani dan sehat rohani ya. Oke, silakan Bapak Ibu perhatikan. Kita input terlebih dahulu nomor surat keterangan kepolisian atau surat SKCK. Bapak Ibu silakan masukkan nomor SKCK-nya. Nah, untuk masukkan nomor SKCK-nya yang perlu Bapak Ibu perhatikan, silakan Bapak Ibu buka SKCK Bapak Ibu. Kemudian perhatikan untuk nomor SKCK yang dimasukkan adalah nomor
nomor yang bagian tengah ini yang di bawah surat keterangan kepolisian, nomor SKCK garing Yanmas garing 23.822 hingga sampai di Dit Intelkam. Nah, itu untuk nomor SKCK-nya ya. Untuk nomor SKCK-nya dipakai yang itu ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan. Itu contoh aja ya, biar singkat. Yang dimasukkan yang SKCK hingga Dit Intelkam tersebut yang di bawah tulisan surat keterangan catatan kepolisian. Itu yang Bapak Ibu masukkan di nomor surat keterangan catatan kepolisian ya. Kemudian untuk tanggalnya, tanggal surat keterangan catatan kepolisian, Bapak bisa cek lagi di SKCK-nya di bagian bawah ya, dikeluarkan tanggal. Kalau ini karena saya pakai punya P3K yang lama, jadi ini dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2021 ya. Bapak tinggal Ibu cek pada SKCK Bapak Ibu tanggal berapa dikeluarkannya SKCK tersebut. Oke, contoh Bapak Ibu SKCK-nya dikeluarkan bulan April tanggal 18 ya, contoh aja. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut mengisi nama pejabat penandatanganan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian ya. Untuk nama pejabat penandatanganan SKCK ini Bapak Ibu bisa cek kembali SKCK Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu cek untuk nama tanda tangannya, yang menandatanganinya yaitu Idham SHI ya. Jadi yang diinput hanya nama Idham SHI. Untuk tulisan Direktur Intelkam Polda Malukunya, Kasiaminnya itu tidak perlu Bapak Ibu input, cukup nama dan gelarnya saja. Jadi di sini namanya Idham SHI, Bapak Ibu tinggal input Idham SHI. Jadi untuk nama penjabat penandatanganan SKCK-nya cukup nama dan gelarnya saja. Setelah Bapak Ibu mengisi surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, selanjutnya Bapak Ibu mengisi nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya. Silakan Bapak Ibu memasukkan surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya, karena ada 2 surat, jadi nomornya kedua-duanya dimasukkan ya. Caranya yang pertama Bapak Ibu buka terlebih dahulu surat keterangan sehat Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu buka yang Bapak Ibu lihat yang surat keterangan berbadan sehat ya. Ini sehat jasmani, Bapak Ibu lihat nomornya di bawah tulisan surat keterangan berbadan sehat, itu ada nomornya 411.3 sampai garing 2021. Itu yang dimasukkan ya. Bapak Ibu masukkan dulu. Ya, sebagai contoh saja saya percepat. Itu untuk surat keterangan sehat jasmaninya 411.3 hingga 2021. Itu untuk surat keterangan jasmaninya. Kemudian Bapak Ibu input surat keterangan sehat rohaninya. Sebelum Bapak Ibu input surat keterangan sehat rohaninya, Bapak Ibu tambah dulu garis miring. Kemudian Bapak Ibu cek surat keterangan rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di surat keterangan surat pemeriksaan kesehatan jiwanya. Bapak Ibu melihat di bawah tulisan surat pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, itu nomor surat rohaninya tuh 441.3 garing 532, itu dimasukkan. Bapak Ibu masukkan. Jadi untuk nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya sudah terinput. Untuk surat keterangan sehat jasmaninya 441.3 hingga 2021. Terus Bapak Ibu tambahkan garis miring, baru Bapak Ibu lanjut untuk mengisi surat keterangan rohaninya. Nah, seperti itu. Jadi dipisahkan oleh garis miring saja kedua nomor tersebut. Oke. Kemudian kita lanjut untuk tanggal surat kesehatan jasmani dan rohaninya. Nah, karena surat keterangan jasmani dan rohaninya ada 2, kalau ada 1 pada hari yang sama tidak masalah. Tapi kalau ternyata surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya Bapak Ibu terpisah, contoh Bapak Ibu jasmaninya di bulan April tanggal 17 contohnya 17. Tapi surat keterangan rohani Bapak Ibu tanggal 18. Nah, yang dimasukkan adalah karena cuma bisa 1 yang dimasukkan, jadi Bapak Ibu masukkan saja tanggal surat
kesehatan jasmaninya, berarti tanggal 17. Nah, seperti itu. Kalaupun kebalik, tanggal surat rohaninya duluan tanggal 17, jasmani tanggal 18, tetap yang dimasukkan adalah tanggal surat keterangan sehat jasmaninya. Oke, paham Bapak Ibu ya. Kita lanjut untuk nama dokter. Nama dokter untuk keterangan sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian untuk nama dokter, Bapak Ibu silakan masukkan nama dokter untuk dokter yang memeriksa jasmani dan rohaninya. Karena ada 2, nama dokter keduanya tersebut juga dimasukkan. Seperti halnya yang tadi nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dimasukkan keduanya ya. Untuk nama dokter, silakan Bapak Ibu memasukkan kedua dokter tersebut namanya saja tanpa gelar, jabatan atau nama rumah sakit ya. Contoh Dokter Susanto, ketik saja Susanto, seperti itu ya. Jadi contoh ya. Untuk nama dokter jasmaninya kita cek dulu, jasmaninya namanya siapa. Nama jasmaninya di sini Dokter Helominateni. Jadi kita masukkan Helominateni tanpa gelar dokternya ya. Kemudian Bapak Ibu tambahkan garis miring lagi. Kemudian Bapak Ibu tambahkan nama dokter kesehatan jiwanya. Di sini namanya David Santoso, Dokter David Santoso. Kita masukkan saja David Santoso saja. David Santoso. Ya, seperti itu. Jadi untuk nama dokter keduanya dimasukkan tapi tanpa menggunakan gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Jadi namanya saja, tidak perlu nama dokter, jabatan dokternya. Jadi seperti contoh ini Helominateni dan David Santoso, dipisahkan dengan garis miring. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita menginput nomor surat keterangan bebas nafza atau bebas narkoba ya. Untuk nomor surat keterangan bebas narkoba, Bapak Ibu buka surat keterangan Bapak Ibu yang bebas narkoba. Kemudian masukkan nomor suratnya. Nomor suratnya itu yang terdapat di bawah tulisan surat keterangan yang 446-0346 sampai garing 2021. Itu dimasukkan ya. Kita masukkan nomor surat keterangannya. Itu ya, itu sebagai contoh saja. Jadi dimasukkan nomor surat keterangan bebas narkobanya. Kemudian untuk tanggal surat keterangan bebas narkobanya, Bapak Ibu cek tanggalnya di bagian bawah. Ya, di atas tanda tangan Bapak Ibu cek, masukkan contoh Bapak Ibu tanggal bebas narkobanya bulan April tanggal 18 ya. Oke, kemudian Bapak Ibu masukkan nama pejabat penandatanganan surat bebas narkobanya atau bebas nafzanya ya. Untuk nama pejabat penandatanganan bebas narkobanya, Bapak Ibu silakan menginput nama dokter tersebut beserta titelnya ya. Jadi Bapak Ibu cek surat bebas narkobanya, Bapak Ibu cek contoh yang dalam surat keterangan ini, dokter yang mendatanganinya yaitu pejabatnya mendatangannya Dokter Rosdiana Perau MKes ya, yang di bawah itu. Silakan Bapak Ibu input lengkap nama beserta titelnya. Jadi diinput Dokter Rosdiana Perau MKes ya, lengkap. Oke, untuk narkoba, khusus untuk narkoba, dokternya diinput lengkap beserta titelnya. Oke. Setelah semua sudah Bapak Ibu input, baik itu surat SKCK, kemudian bebas narkoba, kemudian jasmani dan rohaninya, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Kemudian Bapak Ibu masukkan kode captcha-nya. Kemudian Bapak Ibu klik selanjutnya. Oke Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi data riwayat organisasi, yang terakhir Bapak Ibu lakukan adalah langkah ke-6 yaitu mengunggah dokumen ya. Silakan Bapak Ibu unggah dokumen pemberkasan CSN Bapak Ibu.
yang di bawah ini. Tetapi sebelum Bapak Ibu mengunggah seluruh dokumennya, Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu, Bapak Ibu diperintahkan untuk mencetak daftar riwayat Bapak Ibu, daftar riwayat hidup Bapak Ibu, yaitu daftar perorangan, cetak daerah perorangan, dan cetak daerah riwayat ya. Pertama yang Bapak Ibu lakukan, silakan Bapak Ibu cetak daerah perorangan terlebih dahulu. Bapak Ibu klik dan itu akan langsung terdownload, dan Bapak Ibu buka hasil downloadan cetak daftar riwayat hidup perorangannya ya. Oke Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengklik cetak daftar riwayat hidup perorangan, akan muncul keterangan perorangan 1 lembar seperti ini. Isi dari keterangan perorangan ini adalah hasil dari penginputan Bapak Ibu pada pengisian data perorangan langkah pertama yang Bapak Ibu telah isi ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian biasanya untuk data perorangan ini biasanya fotonya muncul ya. Harusnya fotonya muncul, ada yang muncul, ada juga yang tidak. Apabila tidak ada fotonya Bapak Ibu ataupun fotonya ternyata tidak berlatar belakang merah dan berbaju putih, kemeja putih, Bapak Ibu bisa mencetaknya, memprintnya, kemudian Bapak Ibu silakan tempel foto terbaru Bapak Ibu yang berlatar belakang merah dan berbaju kemeja putih. Oke. Kemudian untuk daftar riwayat hidup keterangan perorangan Bapak Ibu ini, silakan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Pada kolom nama, di sini sudah ada nama Bapak Ibu yang tertera yang berdasarkan KTP. Ya, kemudian ada di bawahnya kolomnya kosong yang tanda bintang ini. Nah, ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu print, kemudian Bapak Ibu tulis pakai tangan, pakai huruf balok. Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Walaupun di atasnya dia berbeda. Contoh nama di atasnya ini ada Delvira Sabanda, tidak ada R-nya, tapi di ijazah ada R-nya, Delvira Sabandar. Jadi bisa dibuat di kolom kosong ini Bapak Ibu tulis namanya Delvira Sabandar. Nah, seperti itu contoh. Itu sesuai dengan ijazah. Ya, harus sesuai dengan ijazah. Kemudian sama juga dengan kabupaten kota tempat lahir. Nah, ini juga sama, ini tercetaknya Ambon Kota. Ya, kalau memang tempat lahirnya sama dengan ijazahnya juga sama. Contoh ijazahnya ternyata ijazahnya itu di nama desa atau nama kecamatan di Kota Ambon, tetap Bapak Ibu lanjut tulis saja tetap Ambon Kota atau Kota Ambon, tidak masalah. Jadi data yang kosong ini yang Bapak Ibu tulis menggunakan ballpoint nanti, huruf balok itulah yang akan kami patokan untuk kami buat SK-nya. Untuk SK-nya ke depan semuanya kami patokannya berdasarkan yang Bapak Ibu tulis ini, karena Bapak Ibu tulis ini berdasarkan ijazah ya. Sama juga dengan tanggal lahir. Tanggal lahir ini juga ini berdasarkan KTP. Kalau memang sama dengan ijazah Bapak Ibu juga sama dengan tanggal yang sudah tertera di atas, Bapak Ibu bisa menulis ulangnya. Tetap menulis ulang. Apabila nama kabupaten tempat lahir dan tanggal lahirnya ini sama dengan yang tertera yang sudah ada, Bapak Ibu bisa menulis ulangnya. Tapi apabila berbeda dengan ijazah, Bapak Ibu silakan mengisi kotak kosong ini sesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu, karena itu menjadikan patokan SK Bapak Ibu. Oke, salah benarnya nama, tempat lahir dan tanggal lahir adalah kesalahan dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harap perhatikan baik-baik ijazah Bapak Ibu. Oke. Kemudian untuk yang lain-lainnya Bapak Ibu perhatikan saja apabila ada kesalahan di bawah ini. Nah, keterangan di bawah ini Bapak Ibu bisa merubahnya di data perorangan tadi. Lalu Bapak Ibu cetak daerah ulang, otomatis akan berubah lagi. Seperti itu. Setelah Bapak Ibu mencetak daerah perorangan, mengisinya dan print dan mengisinya kembali, kemudian Bapak Ibu silakan lakukan hal yang sama dengan mengklik cetak daerah riwayat ya, yang warna hijau ini. Cetak daerah riwayat ini adalah hasil dari penginputan Bapak Ibu dari riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan organisasi. Itu akan tertuang dalam cetak daerah riwayat ini. Silakan Bapak Ibu klik cetak daerah riwayat yang warna hijau ini hingga terdownload. Kemudian Bapak Ibu buka hasil download daerah riwayat hidup Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu
berhasil mendownload DRH riwayat Bapak Ibu. Ini adalah hasil dari penginputan Bapak Ibu riwayat pendidikan hingga organisasi tadi ya, yang Bapak Ibu telah input. Inilah hasilnya. Bapak Ibu bisa perhatikan data-data Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu input ya, hingga paling bawah. Nah, di bawah itu Bapak Ibu cetak, Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu untuk kolom kosongnya Bapak Ibu bisa isi tempat kabupaten, kota kabupaten tempat tinggal Bapak Ibu saja ya. Contoh Bapak Ibu di Ambon, Bapak Ibu bisa tulis tangan Ambon. Untuk tanggalnya ini dia mengikuti kapan Bapak Ibu mencetak daftar riwayatnya. Contoh Bapak Ibu mencetaknya hari ini, kemudian ada kekeliruan, Bapak Ibu cetak besok, otomatis tanggal yang muncul ini adalah tanggal pada hari itu ya. Kemudian nama di bawah sudah tertera, Bapak Ibu tinggal tempel materai 10.000 dan Bapak Ibu tanda tangani ya. Bapak Ibu tanda tangani, kemudian Bapak Ibu men-scan DRH riwayat Bapak Ibu ini menjadi PDF kembali. Kemudian Bapak Ibu gabungkan dengan data perorangan Bapak Ibu tadi, yang riwayat perorangan tadi ya. Yang ini Bapak Ibu gabungkan dengan Bapak Ibu gabungkan dengan daftar riwayatnya. Jadi daftar riwayat hidup perorangan dengan daftar riwayat hidup keseluruhan ini Bapak Ibu gabungkan satu PDF ya. Bapak Ibu kedua file ini Bapak Ibu setelah Bapak Ibu cetak, Bapak Ibu benahi, Bapak Ibu isi, Bapak Ibu tanda tangani, Bapak Ibu scan kembali, Bapak Ibu jadikan satu file seperti contoh berikut ya. Ya, jadi untuk daftar riwayat hidup inilah hasil PDF daftar riwayat hidup Bapak Ibu yang telah digabungkan dari data perorangan dan data daftar riwayat. Yang kedua PDF tadi digabungkan jadinya seperti ini Bapak Ibu ya. Tolong Bapak Ibu setelah isi semuanya Bapak Ibu gabungkan seperti ini. Daftar riwayat hidupnya ya, dari ada foto sudah ditulis pakai tangan huruf balok, kemudian lanjut, ini di bawahnya adalah lanjutan yang daftar riwayatnya, daftar keseluruhan dari pendidikan hingga organisasi hingga keterangan lain-lain yang surat keterangannya. Kemudian sudah tulis tempat, ada tanggal, materai 10.000 dan tanda tangan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk PDF-nya ini ukuran filenya adalah maksimal 1000 KB ya. PDF keseluruhannya yang digabungkan ini maksimalnya harus 1000 KB, jangan lebih, karena kalau lebih sistem akan tolak ketika Bapak Ibu mengunggahnya ke SCCASN. Ya, silakan Bapak Ibu unggah dokumen Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu mengunggah yaitu sebentar ya. Sebelum Bapak Ibu unggah dokumen Bapak Ibu, semua dokumen Bapak Ibu seperti contoh ini SPCP, SKCK hingga foto, walaupun Bapak Ibu tidak periksa di kami, alangkah baiknya Bapak Ibu ketika menyimpan file Bapak Ibu bentuk PDF itu, kecuali foto ya, foto JPEG, yang lainnya PDF, Bapak Ibu silakan untuk merename-nya langsung. Rename-nya namanya seperti ini. Bapak Ibu ikuti saja. Ini sudah saya buat sejak zaman CPNS dan P3K kemarin. Ini dokumen P3K yang diunggah beserta nama dokumen dan ukuran file. Ya. Bapak Ibu wajib ikuti ini saja karena ini cara penginputannya nanti di sistem seperti ini. Ya. Contoh yang pertama tadi SPCP ya, yang minta SPCP, Bapak Ibu namanya nanti nama PDF-nya SPCP garis datar nomor peserta Bapak Ibu. Nah, kayak gini. Ini contohnya seperti ini. Nah, sama juga. Kemudian SKCK juga sama seperti ini. DRH garis bawah nomor peserta. Ini contohnya seperti ini. Ya. Semua PDF maksimal ukurannya adalah 1000 KB. Tidak boleh lebih. Bapak Ibu lebih, sistem akan tolak. Harus di bawah 1000 KB. Dan di bawah 1000 KB pun jangan sampai ngeblur. Jangan sampai tidak bisa terbaca. Ya.
Nah, yang perlu diwaspadai DRH. DRH itu kan banyak, apalagi kalau Bapak Ibu punya data saudara kandung banyak atau anak banyak, otomatis itu kan panjang itu, semakin normalnya 7 lembar, tapi biasanya ada yang sampai hingga 11 lembar kalau pengisiannya banyak. Jadi ketika digabungkan itu bisa mengkhawatirkan data 1000 kilobyte, harus dikompres. Kompresnya pun harus hati-hati. Jangan sampai terlalu kecil sehingga tidak terbaca. Kalau lainnya saya rasa tidak mungkin sampai 1000 kilobyte, rata-rata 200-300 kilobyte saja. Khusus DRH itu yang harus hati-hati Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau khusus untuk foto, nah kalau foto nama filenya itu foto P3K garis bawah nomor peserta. Contohnya seperti ini. Ukurannya maksimal 500 kilobyte JPEG. Bentuk filenya adalah JPEG. Khusus foto yang JPEG, lainnya adalah PDF. Yang lainnya PDF 1000 kilobyte maksimal, kalau untuk foto maksimal 500 kilobyte. Oke. Nanti ini saya bagikan ya. Kalau Bapak Ibu mau capture, Bapak Ibu mau simpan, silakan. Surat pernyataan yang pertama ya, pernyataan 5 poin. Sebenarnya awalnya tidak ada surat pernyataan dan surat lamaran, tapi dari BKN diminta ditambahkan sehingga sistem ditambahkan. Jadi tugas Bapak Ibu, apalagi yang P3 dan P4 yang tidak pernah menginput surat lamaran dan pernyataan, P1, P2, P4, P3, P4 kalau tidak salah ada itu surat lamaran kalau tidak salah. Kalau pernyataan yang belum ada. Nah, ini untuk surat pernyataan, Bapak Ibu tinggal klik sebentar ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik contohnya. Bapak Ibu unduh ya. Nanti munculnya seperti ini. Ini surat pernyataannya yang tadi Bapak Ibu download. Ini saya sudah isi. Bapak Ibu silakan mengisi nama lengkap Bapak Ibu tanpa titel sesuai dengan ijazah, kemudian tempat tanggal lahir, agama, kemudian alamat. Alamat sesuaikan dengan KTP saja ya, sesuaikan dengan KTP atau sesuaikan dengan daerah Bapak Ibu yang tentang domisili dan lain-lain seperti itu ya. Usahakan ke alamat semua sama. Kemudian jangan pernah merubah redaksi di bawah ini. 5 poin ini jangan dirubah. Karena namanya SPCP surat pernyataan 5 poin. Jangan Bapak Ibu otak-atik 5 poin di sini. Ya, ini jangan dirubah. Langsung saja Bapak Ibu isi saja yang nama, tempat, agama, alamat, terus Bapak Ibu scroll ke bawah, Bapak Ibu isi kabupaten kota Bapak Ibu tinggal, Bapak Ibu isi. Untuk pernyataan saya kasih kompak saja. Surat pernyataan ini karena munculnya baru setelah pengumuman, jadi Bapak Ibu untuk surat pernyataan Bapak Ibu semuanya tanggalnya tanggal 17 April 2023. Ya, 17 April 2023. Biar sama semua saja. Biar kita ketika periksa kita tidak perlu kira-kira lagi tanggalnya. Ini tanggal atau di bawah atau di atas nih. Ya. Jadi semuanya saya sudah sepakat dengan pimpinan, ini adalah tanggal 17 untuk surat pernyataan ya. Surat pernyataan tanggal 17 April 2023. Untuk tempatnya sesuai tempat tinggal Bapak Ibu, kabupaten kota. Kemudian nama Bapak Ibu tidak usah pakai titel. Kemudian materai 10.000 Bapak Ibu print. Bapak Ibu setelah Bapak Ibu ketik ini, Bapak Ibu print, kemudian Bapak Ibu tempel materai 10.000. Tanda tangan, scan PDF lagi. Ya, kemudian Bapak Ibu klik unggah. Ya. Bapak Ibu klik unggah. Nah, nanti Bapak Ibu pilih filenya yang mana. Nah, kalau sudah oke, gini aja. Saya ajarkan nanti aja ya kalau untuk yang ininya ya. Kita lanjut dulu. Setelah SPCP, kemudian untuk SKCK. Nah, ini SKCK. SKCK juga sama. Scan SKCK Bapak Ibu. Menggunakan mesin scan ya, jangan menggunakan HP cam scanner. Jadi bukan kami yang periksa. Karena pertama kali sistem ini muncul sejak CPNS 2017, itu kita tidak boleh menggunakan cam scanner. Walaupun memang lebih gampang, lebih memudahkan, tapi nanti itu biasanya ada watermarknya. Kecuali Bapak Ibu bisa mengakalinya, gambarnya bagus dan tidak ada watermark cam scanner di bawah. Ya. Contohnya, ini contoh yang salah ya. Nah ini. Ini contoh punyanya P3K sebelumnya. Surat pernyataannya. Nah, ini ada di bawah sekali ada dipindai dengan cam scanner. Itu tidak boleh. Ya. Saran saya gunakan mesin scan di tempat print, tempat rental, ataupun kalau memang pakai mesin scan yang berbayar yang tidak pakai cam scanner.
Terserah Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu mengakalinya, ya. Yang menurut Bapak Ibu baik. Yang penting tidak ada tulisan, tidak ada watermark cam scannernya, dan tulisannya jelas dan terbaca dengan jelas, ya. Seperti itu. Oke. Untuk SKCK sama juga maksimal 1000 KB. Tadi tulisannya SKCK garis bawah dan lain-lain. Terus Bapak Ibu nanti unggah, ya. Kemudian DRH, ya. Nah, untuk DRH, oh ya, yang diunggah SKCK-nya ini semua yang diunggah yang asli, ya, yang asli. Semua diunggah yang asli, filenya file asli. Kemudian DRH ini yang agak sulit. Yang tadi saya sudah contohkan, yaitu contoh PDF-nya yang sudah jadi keseluruhan. Nah, itu maksimal 1000 KB. Ya. Terus Bapak Ibu unggah. Kemudian ada lagi yang narkoba. Narkoba tadi sudah juga contohnya tadi, surat narkobanya. Narkobanya ada 2. Hasil surat keterangan dan hasil labnya, itu dua-duanya dijadikan satu file PDF, kemudian Bapak Ibu unggah, ya, wajib dua-duanya. Kemudian untuk jasmani rohani ada 2 juga, ada yang jasmani dan rohaninya. Nah, itu di scan satu PDF, kemudian diunggah. Oke, seperti contoh tadi tuh, yang penjelasan saya. Kemudian untuk ijazah. Nah, untuk ijazah yang diunggah adalah ijazah sarjana saja, ya. Dalam satu file PDF itu silakan Bapak Ibu unggah sarjananya saja. Contohnya kayak gini. Nah, ini untuk ijazah. Ijazahnya ada 2 lembar seperti Unpati. Silakan Bapak Ibu scan keduanya yang asli, terus Bapak Ibu jadikan satu PDF, ya, yang jelas seperti ini. Tidak boleh legalisir. Wajib yang asli. Tidak boleh fotokopian, wajib yang asli. Oke. Kemudian untuk kalau ada 2-duanya di scan, kalau ada 3 lembar, 3-tiganya di scan menjadikan satu PDF, ya. Nah, surat lamaran. Nah, surat lamaran ini khusus, ya, ini satu-satu, ya, khusus untuk yang P3 P4. Kalau tidak salah surat lamarannya ini pasti sudah ada. Kalau memang ada, coba Bapak Ibu klik lihat. Biasanya kalau yang untuk P3 P4 itu kan dari awal mereka sudah ngisi surat lamaran. Untuk surat lamaran Bapak Ibu untuk P3 P4 apabila sudah ada, tinggal Bapak Ibu klik lihat saja, itu warna biru pasti. Kalau sudah ada, Bapak Ibu klik lihat. Kalau sudah ada surat lamaran Bapak Ibu, tidak usah diganti lagi. Khusus P3, ya, P3 P4, ya. Kalau belum ada berarti buat ulang. Kalau belum ada, ya. Saya rasa ada. Kalaupun belum ada, Bapak Ibu unggah saja file lama Bapak Ibu, surat lamaran Bapak Ibu yang kemarin Bapak Ibu gunakan untuk daftar. Khusus untuk P1 dan P2 yang dari awal tidak ada surat lamarannya. Nah, ini untuk surat lamarannya, ya. Kelihatan jelas, ya. Ini surat lamarannya. Untuk unit kerja penempatan. Untuk unit kerja penempatan, Bapak Ibu tidak perlu mengisinya di garis datar saja, ya. Karena kan Bapak Ibu tidak tahu nih Bapak Ibu penempatan di mana nih. Nanti jadinya di mana, penempatan di mana, ada yang berbeda-beda kan. Nah, itu Bapak Ibu tidak untuk unit kerja penempatan khusus P1 P2 tidak usah diisi. Garis datar saja unit kerja penempatannya, ya. Ya, kemudian ini isiannya seperti ini, sisanya sama saja seperti ini, ya. Biar lebih amannya. Kemudian di bawah, nah ini kabupaten kota, Seram bagian barat atau Ambon dan lain-lain. Untuk tanggal kita kasih kompak saja. Untuk P1 P2 untuk surat lamarannya buat saja karena itu kan pengisi periode pengumumannya itu kan dari Oktober sampai November tanggal berapa belas begitu. Kita kasih kompak saja 1 November 2022. Ya, kemudian pas foto sama saja. Pas foto yang nomor ukuran terbaru, ya. Foto yang terbaru. Foto formal yang terbaru. Ya, ini saya kasih contoh saja cara unggahnya, ya. Ini contoh saja. Contoh kita unggah, ijazah. Ini biar mempersingkat waktu, kita contoh salah satu saja, ya. Ijazah, klik unggah. Pilih file Bapak Ibu.
Nah, sudah diunggah kan? Kalau Bapak Ibu berhasil mengunggahnya dan muncul warna hijau, diklik lihat, berarti ukuran Bapak Ibu sesuai dan benar. Bapak Ibu setelah Bapak Ibu berhasil unggah, Bapak Ibu wajib dan harus klik lihat terlebih dahulu. Jangan percaya apa yang Bapak Ibu input sebelum Bapak Ibu klik lihat. Jangan sampai ketika Bapak Ibu klik unggah, Bapak Ibu memilih file yang bukan ijazah. Usahakan 9 item ini Bapak Ibu buka berkali-kali. Jangan 1 kali, 2 kali minimal, bahwa ya, oh udah benar ya, ini sudah benar saya input, benar saya unggah ini. Nah, baru Bapak Ibu, karena ini terakhir ya, baru Bapak Ibu bisa klik akhiri proses pengisian DRH. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.